Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah sehat ya. Di sini kembali lagi bersama Bu Miftah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kualitas air yang baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Baiklah kalau begitu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Air merupakan komponen penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kita tidak dapat terlepas dari kebutuhan air. Air yang layak dikonsumsi adalah air bersih. Lalu, apa saja syarat-syarat air bersih? Adapun syarat yang pertama yaitu syarat fisik. Syarat fisik adalah A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Temperatur normal kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu kamar 27 derajat Celcius. Lalu F. Tidak meninggalkan endapan. Yang nomor 2 yaitu syarat kimia. Syarat kimia antara lain A. Tidak mengandung racun. B. Tidak mengandung logam berbahaya. C. Cukup yodium. D. pH atau derajat keasaman netral yaitu 6,8 sampai 9,0. Lalu yang E. Kesedahan rendah. Yang nomor 3 yaitu syarat mikrobiologi. Syarat mikrobiologi tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi kualitas dan ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh peran manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air, yaitu antara lain: yang pertama adalah faktor fisika. Faktor fisika yang pertama adalah kekeruhan. Kekeruhan pada air disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik yang terkandung dalam air, seperti lumpur dan limbah dari industri. Yang kedua adalah suhu. Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas, agar tidak terjadi pelarutan zat kimia pada saluran atau pipa yang dapat membahayakan kesehatan. Suhu pada air dapat mempengaruhi secara langsung toksisitas, banyaknya bahan kimia pencemar, pertumbuhan mikroorganisme, dan virus. Yang ketiga adalah zat padat terlarut. Muatan padatan terlarut merupakan seluruh kandungan partikel berupa bahan organik maupun anorganik yang terlarut dalam air. Yang keempat adalah bau dan rasa. Organisme dalam air seperti alga atau ganggang dan senyawa-senyawa organik tertentu dapat menimbulkan bau dan rasa yang mempengaruhi kualitas air. Faktor yang kedua yaitu faktor kimia. Karakteristik kimia air menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air. Beberapa senyawa kimia yang terdapat di dalam air dapat dianalisis dengan beberapa parameter kualitas air. Parameter kualitas air dapat digolongkan sebagai berikut. A. pH atau derajat keasaman. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi kualitas air. Pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa,
korosivitas air, dan efisiensi klorinasi. Yang B yaitu kesadahan. Kesadahan air yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas air bersih. Penyebab kesadahan dalam air dikarenakan adanya kadar residu yang terlampau tinggi. Yang C yaitu senyawa-senyawa kimia beracun. Senyawa-senyawa kimia dalam air sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Contohnya, unsur arsen atau as dalam air dapat menyebabkan racun. Yang D yaitu dissolved oxygen atau disingkat dengan DO. Dissolved oxygen atau DO merupakan jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Semakin tinggi nilai DO dalam air, maka kualitas air tersebut semakin baik. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai DO dalam air, tingkat pencemarannya semakin tinggi. Faktor yang ketiga yaitu faktor biologis. Organisme mikrobiasa terdapat dalam permukaan air, tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena adanya penyaringan oleh akuifer atau lapisan yang dapat menyimpan air dan mengalir dalam jumlah terbatas. Organisme yang paling dikenal adalah bakteri. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memelihara agar kualitas air tetap terjaga serta tidak tercemar. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kualitas air. Di antaranya adalah A. Melakukan reboisasi di lahan yang kosong dan hutan gundul. B. Tidak membuang limbah dan sampah ke sungai atau laut. C. Menggunakan air seefisien mungkin. D. Mengurangi penggunaan produk berbahan kimia berbahaya. Dan E. Menjaga jarak septic tank dengan sumber air. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita tentang kualitas air yang baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Pintar sekali. Baiklah kalau begitu, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.